Halo adik-adik, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Sartika Dewi Huta Barat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Zat cair dan gas termasuk dalam fluida. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir dan cenderung tidak tetap, yaitu tergantung pada wadah. Saya akan menjelaskan besaran-besaran dalam fluida statis. Yang pertama adalah A. Massa jenis. Ketika sebuah koin dilemparkan pada suatu wadah yang berisi air, seketika koin itu akan tenggelam. Sedangkan ketika gabus dilemparkan pada wadah, maka gabus itu akan mengapung. Semua ini terkait dengan massa jenis yang dimiliki setiap benda. Semakin besar massa jenis sebuah benda, semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam. Massa jenis zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan yang merupakan salah satu sifat pendukung zat itu. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Selanjutnya adalah B. Tekanan. Fluida selalu memberikan tekanan pada setiap permukaan yang bersinggungan dengannya. Tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan memberikan perbandingan antara gaya tekan dan luas bidang tekannya. Secara matematis, tekanan dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. Aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai saat pemain ski beraksi di salju dan pemain luncur es yang menggunakan sepatu luncur di kolam es. Aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan saat menyelam. Menyelam memang menjadi salah satu olahraga air yang sangat menyenangkan, karena kamu bisa melihat pemandangan bawah laut yang sangat indah. Namun sayang, terkadang menyelam juga bisa membuat telinga menjadi sakit. Kondisi ini disebut juga dengan barotrauma. Mengapa telinga menjadi sakit saat menyelam? Yuk, simak di sini penjelasannya. C. Tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya disebut dengan tekanan hidrostatis. Di sini ada sebuah tabung yang berisi air dengan kedalaman H dan gaya berat W. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa konsep tekanan adalah P sama dengan F per A. Gaya sama dengan gaya berat pada tabung. Jika diganti, maka diperoleh P sama dengan M kali G per A. Konsep massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V, maka M sama dengan Rho kali V. Sehingga bisa kita substitusikan bersamaan menjadi P sama dengan Rho kali V kali G per A. Nah, karena V sama dengan A kali H, maka persamaannya menjadi P sama dengan Rho kali A kali H kali G per A. Maka persamaan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H.
tekanan hidrostatis berbanding sama dengan kedalaman. Semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Sekarang, kita perhatikan percobaan di samping. Kita ambil aqua botol, lalu kita lubangi. Jarak dasar botol dengan lubang pertama 4 cm, jarak lubang kedua 8 cm, dan jarak lubang ketiga 12 cm. Jika botol tidak ditutup, maka semua lubang pada botol akan menyemburkan air. Tetapi, lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran yang paling kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan, lubang yang paling atas akan memiliki kekuatan pancaran yang lemah dibandingkan dengan lubang di bawahnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan yang lebih besar dibanding lubang yang ada di atasnya. Sedangkan, lubang yang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil, sehingga kekuatan pancaran airnya relatif lebih lemah. Tekanan udara di permukaan laut dan di dalam laut itu berbeda. Tekanan udara di permukaan adalah 1 atmosfer, sedangkan 10 meter di bawah permukaan laut tekanannya adalah 2 atmosfer. Jadi, tekanan meningkat 1 atmosfer untuk setiap 10 meter kedalaman. Tekanan yang meningkat dapat menyebabkan beberapa masalah pada tubuh, yaitu merusak gendang telinga atau meledakkan kantong udara di paru-paru. Jika gelembung udara masuk ke darah, maka dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi, semakin dalam kamu menyelam, maka akan semakin besar tekanan yang kamu peroleh. Hukum Pascal. Perhatikan percobaan di samping. Ketika balon yang memiliki banyak lubang diisi oleh air keran, maka air memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Terdapat piston dengan bagian penampang yang kecil dan besar. Terlihat tekanan yang diberikan pada piston sebelah kiri akan menyebabkan tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah, termasuk ke dinding bejana dan piston sebelah kanan. Karena dinding bejana cenderung kaku, maka akibatnya piston sebelah kanan mendapatkan tambahan tekanan yang ditimbulkan oleh piston sebelah kiri. Tekanan pada penampang sebelah kiri sama dengan tekanan pada piston sebelah kanan. Maka secara matematis didapatkan formula hukum Pascal, yaitu P masuk sama dengan P keluar. P masuk adalah P1 dan P keluar adalah P2. Ingat, tekanan adalah gaya perluas penampang. Maka persamaan hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Saya akan menjelaskan prinsip kerja pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Mobil ditempatkan pada ujung silinder besar. Kemudian, keran dibuka, sehingga udara bertekanan tinggi masuk ke ruang A. Udara ini akan mendorong minyak sehingga minyak bergerak sepanjang pipa, lalu naik ke atas pada pipa penampang besar di penghisap B. Penghisap B terdorong naik ke atas mengangkat mobil. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya ya.